klik. Ya, monggo. Oke, baik. Terlihat ya? Terlihat semuanya ya? Oke, baik. Bukan impiannya yang salah, tapi skala prioritasnya yang bermasalah. Ini penting. Maksudnya bagaimana sih, Coach? Kok kan saya sudah berdoa, saya sudah memimpikan, tapi itu nggak salah. Yang salah adalah apa? Skala prioritasnya yang bermasalah. Jadi ketika kita menentukan goals, ketika ada goal-goal yang lain, kita ini apa? Kita malah berbalik arah. Jadi nggak konsekuensi, nggak ada komitmennya. Contohnya, aku mau bisnis ini, tapi kayaknya nggak berhasil ya. Kok kayaknya begini-begini saja. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Permasalahannya bukan bisnisnya, permasalahannya bukan produknya, permasalahannya bukan keputusannya, tapi skala prioritasnya yang bermasalah. Jadi tidak ada arahan yang jelas. Nah, ini di why priority sering terjadi. Coba aja teman-teman kadang rasa, kok kenapa ya bisnis saya ada 4 sampai 5 bisnis, tapi kok kenapa bermasalah semuanya? Karena kita tidak tahu skala prioritas. Nah, skala prioritas itu yang kayak gimana? Ya, ini yang harus kita pahami dulu. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak teman-teman untuk berinteraksi, ya, berinteraksi dari pertanyaan ini ya. Sebentar, dari pertanyaan ini. Ya, silakan nanti jawab di chat boleh atau mungkin di chat nggak apa-apa biar saya tahu juga. Nah, perhatikan. Apa yang membuat Anda masih tetap bertahan dalam menjalankan bisnis? Kalau misalnya dia di berumah tangga atau mungkin dia emang lagi pengen baru mau jalan bisnis, apa yang membuat Anda tuh tetap bertahan? Bisnis maupun kehidupan. Silakan ya, bisa dijawab. Apa yang membuat Anda tetap bertahan dalam menjalankan bisnis? Silakan. Boleh di chat, boleh ya. Kita pengen tahu apa jawabannya. Karena jawabannya itu berpengaruh dengan karakter Anda. Sambil saya baca karakter ya. Izin. Jawaban Anda menentukan karakter dan sikap. Jawaban Anda menentukan why priority. Jawaban Anda menentukan sebenarnya Anda itu benar-benar jualan, benar bisnis, atau hanya sekedarnya. Itu silakan jawab di kolom chat. Apa alasan yang sampai Anda masih bertahan dalam menjalankannya? Kalau misalnya di sekolah belajar, apa yang membuat Anda tuh bertahan dalam belajarnya? Apa yang membuat Anda tuh masih stay menjadi ibu rumah tangga? Atau silakan. Boleh silakan kirim di chat. Karena kebutuhan. Oke, apalagi Bunda Apriani. Karena untuk membuat kita bersemangat untuk kehidupan. Oh, oke, semangat untuk hidup agar tetap menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua orang, bermanfaat atau dimanfaatin atau manfaatin orang. Karena untuk membuat kita bersemangat untuk hidup, Masya Allah. Berarti selama ini, oke, hobi menghasilkan, ya hobinya telah hobi menghasilkan bermanfaat bagi orang lain. Oke, baru 3 orang, baru 4, 5. Yang menjadi bertahan dalam bisnis adalah untuk bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Pertanyaannya, memenuhi kebutuhan atau bermanfaat dulu? Oke ya. Untuk kehidupan kita, Insya Allah. Untuk kehidupan ya. Karena hewan aja hidup tanpa bekerja, tanpa berpikir. Ya, masih belum merasa berhasil. Karena penyakit merasanya ini ya. Jadi tidak pernah nyaman di zona yang belum tentu aman. Memenuhi kebutuhan, Insya Allah ya. Karena yakin semua yang kita lakukan untuk kebaikan kita sendiri. Wow, keren ya. Keren. Ini bahasa-bahasa motivasi ya. Oke. Yang lain, Bunda Witri sudah ingin kebebasan waktu dan finansial, bebas finansial,
uangnya tuh nggak pernah masuk, punya di luar terus, bebas, melanglang buana. Kebebasan waktu, nggak mau diatur, keren, bahasanya begitu ya. Novia JCC, wah, Insya Allah produknya keren ya. Karena dari bisnis tersebut menjadi wasilah dari Allah untuk mendapatkan rezeki. Jadi rezeki itu ada di bisnis. Kalau orang nggak punya bisnis berarti nggak punya rezeki. Oke, banyak banyak pelajaran di dalamnya untuk saya yang suka hal baru karena dunia bisnis belajar tanpa batas. Wih, keren, tanpa batas. Ya, bahagia tanpa batas ya, karena bisnisnya menyenangkan dan menghasilkan. Berarti kalau bisnisnya menyenangkan gampang ya. Bisnis yang menyenangkan orang itu mudah. Jualan es krim pasti disenangkan orang ya. Karena bisnisnya menyenangkan dan menghasilkan, Mbak Darni ya. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ya Allah ya. Baik, terima kasih sudah bisa menjawab ya. Dan jawabannya hampir semuanya itu masih skalanya skala general. Yang orang itu Mbak tahu paham atau enggaknya dari jawaban Anda. Ketika teman-teman ya, ketika teman-teman jawab apa yang buat Anda bertahan bisnis, pengen bermanfaat untuk orang lain. Orang bermanfaat, manfaat cecak mano ya kan? Ini nggak jelas apa itu yang bermanfaat itu. Ya, karena nggak bisa kalau kita bahasanya bermanfaat saja. Saya pernah sampaikan, saya sudah pernah share belum ya? Ini dari coach FJS ya. Jadi Fitra Jaya Saleh. Jadi ada 7 indikator bermanfaat ya. Bermanfaat itu apa? Oke ya. Baik, ada lagi. Oh, masih ada yang belum saya jawab, belum saya bacakan. Untuk meningkatkan karya, Masya Allah, karya, pokoknya karya terus, menghasilkan nggak tahu, pokoknya karya aja terus ya. Untuk menanamkan kesabaran, oh berarti bisnis itu menanamkan kesabaran. Ya, kenapa kita masih bertahan menanamkan kesabaran ya? Jadi banyak-banyaknya bilang sabar, 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 pasti insya Allah Allah akan tanamkan. Ujian emosi coach, wah ujian emosi coach ya, betul. Karena ujian itu bukan cuma sekedar emosi saja ya, karena rezeki itu juga jadi ujian ya, banyak harta jadi ujian, bahkan yang paling besar ujiannya ketika kita lapang. Kalau dalam ilmu Al-Qur'annya ya, jadi apa, ujian yang paling besar adalah ketika kita lapang ya. Baik, sudah semua, saya izin untuk share slide-nya. Slide-nya saya nggak banyak, saya ingin banyak diskusi ya. Soalnya oke. Jadi apa yang membuat Anda masih tetap bertahan dalam menjalankan bisnis? Why? Ini penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita menjalankan suatu kehidupan itu masih banyak pelin-pelan ya. Pelin-pelan dalam artian hanya ikut-ikutan saja. Kemudian ya, kadang bertahan, kadang enggak, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Maka yang terjadi ya, saya bilang orang orang apa namanya, orang pintar itu kalah dengan orang yang tekun. Jadi bukan banyaknya bisnis, tapi orang yang tekun menjalankan bisnis itu. Oke ya, selanjutkan. Dari Jim Rohn. Nah, Jim Rohn ini orang Jakabaring, bukan ya. Jim Rohn dia menjelaskan begini. Jika itu prioritas, ini kita karena kita momennya adalah tentang prioritas. Jika itu prioritas, Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Ini terjadi, ya. Kenapa orang banyak alasan? Karena dia tidak ada prioritasnya, nggak ada skala prioritasnya. Apa ciri-ciri orang yang hidupnya tidak punya skala prioritas, tidak ada keputusan, dan tidak berani mengambil keputusan? Ya, saya close dulu. Kenapa orang itu pasti akan menemukan jalan kalau itu sudah menjadi skala prioritasnya. Pasti itu. Kenapa? Dia sudah memilah-milih bahwa ini pasti saya ada jalan keluarnya. Makanya punya skala prioritas. Tapi kalau orang yang nggak punya skala prioritas, pasti banyak alasan. Kenapa? Dia itu bimbang kehidupannya. Ya kan? Antara ya dan tidak. Antara mau dan enggak. Jadi banyak pelin-pelannya. Makanya dijelaskan banyak sekali. Ini mohon maaf kemarin
ini di beberapa grup ini ada yang ikut yang masuk di untuk bisnis link ya kan. Itu ada yang cuma di awal-awal saja. Oh, Masya Allah di awal-awal semangatnya minta ampun. Gimana cara daftar akun, gimana cara ini. Lama-lama apa? Redup, tak ada kabar. Oh, berarti Anda itu cuma hanya, kalau bahasa dalam bisnisnya, kamu tuh mudah dibohongin. Dibohongin sama dirinya sendiri karena tidak ada keyakinan. Ya. Jadi seharusnya kita harus tahu orang yang bisa menemukan jalan karena apa? Dia punya skala prioritas. Makanya saya sampaikan, kenapa skala prioritas itu penting? Karena orang yang bisa mengambil skala prioritas pasti dia akan cepat mengambil keputusan, berani menerima resiko dan siap menerima tantangan. Tapi kalau orang nggak punya skala prioritas, hidupnya apa? Ciri-cirinya nih ya, ciri-cirinya alon-alon, asal kelakon. Nah, liatin. Temennya akan sama, temennya yang begitu juga. Sudah slowly but sure, ya kan, pelan-pelan yang penting yakin, ketahuan. Nanti ujung-ujungnya kalau untuk dia punya harta, apa yang bilangnya? Biar sedikit, yang penting ikhlas. Lihatin aja. Ini akan ketemu. Itu sudah satu frekuensi itu orang-orang yang begitu. Ya, kenapa? Dia nggak ada skala prioritas. Jadi kalau misalnya sudah usaha, ya sudah. Yang penting kan saya sudah ikhtiar. Oh, nggak bisa. Yang penting sudah ikhtiar, tapi ikhtiarnya cuma hanya sebagai alasan. Berarti dia nggak punya skala prioritas. Karena teman-teman, sekarang saya mau yang punya bisnis ya, yang punya bisnis, silakan chat bisnisnya apa di grup, silakan. Di chat ini bisnisnya apa? Yang nggak punya bisnis nggak apa-apa, sebagai apa nggak apa-apa disampaikan. Coba di chat. Saya pengen lihat seberapa percaya dirinya teman-teman. Produk herbal coach. Oke. Oke, produk herbal. Air minum. Parfum. Wih, parfum. Oke, keren. Apalagi? Baru 3 ini. Ada yang herbal, air minum, parfum, HNI. Masya Allah ya. Saat ini bisnis kos-kosan. Wow, keren. Ini bisnis menggiurkan itu. Kos-kosan itu bisnis 5D. Duduk diam di rumah dapat duit. Asal punya aset ya. Ikut kemitraan SR12 dan MCI. Wow, keren. Dua-duanya pokoknya diikuti semuanya. Masya Allah. Berikutnya lagi, jahitan dan herbal. Mantap. Usaha air minum isi ulang. Keren ya. Terus herbal skincare dan kosmetik coach. Makanan kucing. Nah, ini beda ini makanan kucing ya. Keren ya. Oke. Ada yang lain? Sebentar, ada yang belum masuk Zoom di sini ya. Wait. Ada yang lain silakan. Ya udah. Ada yang lain? Coba kita cek dulu Mitra SR, bisnis ternak ayam dan penginapan. Keren ya. Ternak ayam, penginapan. Penginapan ada berapa pintu? Benar Unsia? Makanan ringan coach. Oke, hidroponik, guru TPA, menjahit, les bahasa Inggris, jual Quran. Masya Allah banyak ya. Empat keran ya. Guru jadi, menjahit juga, les bahasa Inggris, jual Quran. Owner salon dan sanggarias, pengantin, bisnis dinar. Masya Allah. Bisnis ternak ayam dan penginapan. Saya nggak punya bisnis coach. Nah, oke, baik. Bunda Nurzaini Koto, enggak apa-apa, ya kan? Ada 15 pintu, Masya Allah, keren ya. Satu pintu kalau 1 juta berarti 15 juta. Kalau anggaplah biaya operasionalnya itu 300.000, maka ada 800. 800 kali 15 itu duit semua ya, bukan daun. Wah, keren. Foto, cuma ngajar anak ngaji, ya. Bahasanya dirubah, jangan cuma ya. Saya menjadi guru
yang bahagia, guru ngajak ngaji ya. Oke, baik, keren Bunda Nur Zaini Koto ya. Baik, ini bisnisnya. Ada yang baru masuk. Bunda Masani. Oke. Bunda Masani, Masya Allah, mohon maaf, ternyata Bunda kirain sudah dimasukkan ke dalam grup ya. Nyari-nyari dari tadi, Kot. Oh iya, Masya Allah, Alhamdulillah, untung di WA ya, kirain sudah Iya. info ke admin, makanya baru saya cek ternyata belum masuk. Nggak apa-apa ya, belum tertinggal. Oke, baik. Bunda Masani, saya tanya Bunda Masani bisnisnya apa? Saya cuma ngajar ngaji ibu-ibu di daerah rumah saya. Masya Allah, itu bukan cuman itu, ini dakwah yang paling keren itu adalah ngajar loh ya. Ya, Ngajar, itu ngajar ngajar ya, Masya membaca Allah. Baik, Al-Quran, Kot. Alhamdulillah. Kalau ngajar itu kerjanya harus belajar, karena orang pengajar itu kerjanya belajar. Iya. Tapi ada amanah di bank, Coach. Keren, amanah itu. Bersyukur kalau punya amanah, berarti ada orang yang masih percaya sama kita untuk kita pinjamkan duitnya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, menurut Khairul Tanjung ya, kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, tapi juga dapat menjadi pengalaman dan motivasi diri. Jadi, teman-teman, berhasil enggaknya itu bukan prioritas kita, tapi prioritas kita adalah menjalankan sesuatu yang sudah kita rencanakan. Jadi, mana skalanya prioritasnya? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Jadi kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan. Artinya, bunda-bunda atau teman-teman semuanya, ketika menjalankan suatu bisnis atau apapun, itu yang penting nikmati prosesnya. Masalah hasil itu bukan ranahnya kita lagi. Yang penting apa? Kalau nggak berhasil, kita mendapat pengalaman. Kalau misalnya berhasil, menjadi motivasi diri kita juga. Ya, ini di kata Khairul Tanjung. Nah, sekarang coba kalau tadi bunda-bunda ya, bunda-bunda ini ya teman-teman ya teman-teman tadi skala prioritasnya kenapa kok bisnis bertahan seharusnya harus lebih clear lagi. Ya. Coba dari ini apa prioritasnya dari bisnis yang dijalankan atau hidup yang dijalankan atau doa yang dijalankan? Umroh haji, rumah, mobil, atau uang, atau lunas hutang. Nah, ini kan menjadi skala prioritas. Ya, coba dari 4 ini, atau mungkin ada nggak yang kelimanya, atau nggak dari 4 ini ada nggak yang lain? Ini namanya skala prioritas. Coba silakan teman-teman cek apa prioritasnya, skala prioritasnya. Kok kenapa teman-teman itu masih bertahan untuk menjalankan proses belajar, menjalankan bisnisnya? Silakan chat. Rumah umroh, haji, mobil, atau punya uang dan hutang lunas. Nah, baru kan mulai ke track ya kan? Uang, hutang lunas. Hutang lunas dan OTW Dream Mobil Coach. Oke. Haji, umroh dan haji. Nah, ini jadi skala prioritas. Yang lain. Lunas hutang dan pingin umroh. Rumah. Nah, ini skala prioritasnya. Apa lagi? Hutang lunas dan umroh. Naik haji plus. Oh, keren. Hutang lunas, mau umroh dan haji dan kendaraan. Wow, semuanya diambil. Oh, keren ya. Padahal suruh pilih salah satu. Pokoknya semuanya diambil. Pokoknya coach. Lunas, hutang, dan haji. Baik. Terus tambahin lagi. Haji dan umroh. Baik. Ada lagi? Haji terbaik coach. Haji. Masya Allah ya. Nah, tadi teman-teman, bahwa kenapa bertahan, pengen bermanfaat. Ternyata pas saya kasih 4 pilihan, langsung mobil, haji, lunas hutang, mobil, haji, lunas hutang. Itu namanya skala prioritas. Jadi jangan kita berbicara pengen bermanfaat. Yo, semuanya juga orang hidup nggak mungkin mau nggak bermanfaat. Coba skala prioritasnya tuh apa dulu. Ya. Nah, ini sekarang tadi sudah saya jelaskan ya. Pertama adalah saya pengen jadi orang yang bermanfaat, ya kan? Terus
Bisnisnya menyenangkan, kenapa bertahan? Pas ketika saya kasih 4 pilihan, mau umroh, mau haji, atau mau hutang lunas, mobil, atau rumah. Ternyata pilihannya berbeda. Nah sekarang lebih mengkerucut lagi. Skala prioritasnya yang terdekat dalam waktu dekat yang benar-benar itu sudah menjadi skala prioritas, itu apa? Anggaplah di 6 bulan ke depan, berarti sampai di akhir tahun ini. Itu apa? Silakan chat lagi. Jadi kan ada 3 tuh, bermanfaat, umroh, haji, ternyata ada lagi. Mana skala prioritas yang terdekat di 6 bulan ke depan? Nah, ini nih baru. Apa nih? 6 bulan ke depan. Lunas, amanah, dan mutasi kerja. Tuh, kan mulai mengkerucut kan? Karena saya bukan di bisnis, maka skala prioritas saya ujian dengan nilai tertinggi. Oke. Ingin buka bisnis lagi. Hutang lunas amanah. Tuh, mulai. Mobil coach buat suami gokar. Masya Allah, keren. Lunas hutang, renovasi rumah orang tua. Di bulan ini harus lunas amanah hutang. Oke. Masya Allah, keren ya. Lunas hutang, mobil coach, semuanya. Baik, itu saya sampaikan adalah 6 bulan ke depan. Ternyata ada nggak misalnya dalam waktu di 3 bulan ke depan yang benar-benar itu menjadi skala prioritas yang the bestnya, yang ternya, yang memang benar-benar itu jadi ranah kita, acuan kita. Sama halnya kayak tadi dengan video tadi, bahwa cuma ada 2 pilihan antara hidup dan mati. Makanya dia mengambil keputusan terserah mau kayak gimana pun. Berarti skalanya adalah skala yang dalam waktu dekat. Nah sekarang teman-teman coba di chat lagi. 3 bulan yang akan datang ini sebenarnya apa yang akan dicapai? Lunas hutang. Coach maaf, oke lagi siap-siap. Nah berangkat ke pondok siap. Umroh bersama cucu. Nah oke. Umroh bersama cucu. Nambah stok dinar. Tuh kan. Mulai mengkerucut kan. Ini yang dimaksudnya lunas hutang. Ini skala prioritas. Lunas hutang skala prioritas. Umroh skala prioritas. Oke. Lunas amanah. Umroh. Oke. Baik. Ya. Tolong ini nanti dicatat ya, dicatat di buku masing-masing. Sebenarnya ini ada tabelnya, cuman saya kasih arahan aja biar teman-teman tahu. Jadi yang pertama, ini saya kasih contoh begini ya. Pertama tadi saya bilang, apa alasan terkuat Anda kok sampai bertahan? Ada yang bilang bahwa bermanfaat untuk orang lain. Ini yang pertama tadi. Terus ternyata saya kasih 4 pilihan, ya kan? 4 pilihannya ada umroh haji, ada mobil, ada rumah, punya uang banyak dan lunas hutang. Ternyata anggaplah pilihannya adalah umroh. Ya, pilihannya adalah umroh. Ternyata saya kasih pertanyaan lagi. Dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, ya kan? Berarti kan sudah ke tracking tuh waktunya. Milih apa? Ternyata ada yang berbeda pilihannya, sudah balik lagi. Dari mulai bermanfaat, umroh, ternyata di sini mungkin sudah berubah pikiran. Hutang lunas. Nah, sudah mengkerucut. Nah, sekarang berarti keempat pilihan lagi. Kan sudah bermanfaat, umroh, hutang lunas. Berarti sebenarnya skala prioritas teman-teman itu bagaimana biar hutangnya itu lunas. Ini nih. Baru keempatnya, kalau ini jadikan 3 bulan, berarti kan ada waktu, ini Juli ya, Agustus, ya September, ya Agustus, September, dan Oktober. 3 bulan. Nih, Agustus, September, Oktober. Pencapaian skala prioritas apa yang lagi ditunggu, yang memang lagi dicari. Silakan, bisa ditulis. Kalau misalnya hutang lunas, berarti hutang saya di angka misalnya 10 juta. Maka dalam waktu 3 bulan ke depan, saya harus menghasilkan uang berapa. Itu namanya skala prioritas. Jadi fokus tuh nggak kemana-mana nantinya. Nah, boleh silakan di chat. Agustus targetnya apa, September targetnya apa, Oktober apa yang dilakukan, yang skala prioritas yang masih masuk akal dijangkau. Silakan. Jangan sampai tabungan nggak ada, bisnis nggak ada, semuanya nggak ada. Bilangnya aku pengen punya rumah yang megah mewah. Wah, ini terlalu jauh. Pengen punya rumah. Nah, perhatikan.
Bunda Yusmaniar pengen punya rumah di bulan apa? Jadi skala prioritasnya ini lama-lama orang akan mengkerucut di sini. Nanti akan saya sebutkan step-stepnya. Silakan yang lain. Umroh sekeluarga. Bulan apa Bunda? Mas Ani. Bulan? Bentar. Ayo, kan? Sudah menyebutkan umroh 3 bulan loh. Kita ngomongin tahun depan, kejauhan. Ya. Akhir tahun ini sudah lunas hutang. Nah, akhir tahun. Saran, jangan cuma hanya akhir tahun. Akhir tahun ini tahun berapa dan di tanggal berapa bisa melunasi itu karena akhir tahun itu ada bulannya Desember tanggal 20 maka itu saya punya harus lunas hutang. Boleh nggak kita buat skala detail terukur terencana? Boleh. Nabung untuk umroh bulan Desember. Insya Allah keren ya. Agustus lunas hutang, September daftar haji. Wih, makin pede, makin yakin ini. Enak nih bulan Oktober. Oke, benar Mas ini umroh sekeluarga bulan Oktober. November 2024 siap. Tabungan tiap bulan minimal 1 dinar tiap bulan. Wah, 1 dinar berapa Bunda? Bunda Tri? 1 dinar berapa rupiah? Mana Bunda Tri? Tri Handayaningsi? 1 dinar berapa rupiah? 6 jutaan, Coach. 6 juta. Berarti setiap bulan minimal 6 juta. Itu minimal ya. Agustus lunas amanah, September mutasi kerja, Oktober mobil baru, November haji furoda. Oh, keren. Enak dibaca lagi, ya kan? Ini coba bayangkan. Yang kayak begini adalah salah satu self talk atau afirmasi yang biasanya kita moodnya itu kadang bad mood, kadang sedikit-sedikit banyak alasan, banyak ngeluh, terasa kayaknya nggak ada kegiatan padahal banyak kegiatan. Ketika kita sudah punya step begini, berarti skala prioritas kita itu punya rencana di situ. Oke, berikutnya lagi Agustus aset laku terjual. Amin. Masya Allah ya. Ini Bunda Yulistia nih asetnya nih miliaran ini ya. Mudah-mudahan laku terjual, hutang lunas semuanya, punya bisnis baru yang survive dan bisa banyak bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Siap. Maaf, bulan Desember 2004 lunas hutang. Oke, Desember nggak kelamaan tuh. Gimana kalau nggak Oktober saja? Bismillah, bulan September hutang terbayarkan lunas semuanya. Bisa nabung 10 juta per bulan untuk tabungan dream. Woi, dream come true ya. Mau jalan-jalan kemana Bunda Nofri? Dreamnya? Oktober 2024 utang lunas. Agustus persiapan pulang ke rumah orang tua. September mulai cari tukang untuk renovasi rumah ortu. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari mulai skala prioritas teman-teman, mulai dari cita-cita dan juga impiannya, mudah-mudahan Allah kabulkan sebagai dicatat sebagai sesuatu yang mudah-mudahan dijadikan motivasi juga. Amin ya. Masya Allah. Kenapa? Balik lagi, orang ketika sudah mengambil keputusan, maka harus siap mengambil resiko. Jujur, ketika saya pindah dari Depok ke Palembang, itu sudah siap dengan mengambil resiko. Ya kan, apapun keputusannya, ambil resikonya. Jadi resikonya apa? Ya siap untuk mengawali hal-hal baru, siap dengan menerima lingkungan baru, dan juga dengan situasi yang baru juga, itu harus siap. Dan Alhamdulillah, dengan resiko itu yang kami ambil, jalanin, menikmati, Alhamdulillah sudah mulai menetralisir, beradaptasi dengan lingkungan juga. Dan acara ini, nge-zoom ini, itu bukan cuma di Palembang saja, ini sudah hampir 5 tahun yang lalu saya jalankan ini. Ya, makanya saya konsisten dalam bentuk bahwa tetap walaupun dulu saya pernah menjadi guru, tetap saya pengen mengajar juga. Ini salah satu yang memang saya impikan juga. Bukan dibebas finansial dalam artian apa? Bebas waktu, kapan saja kita bisa memberikan nilai manfaat, terutama apa yang saya dapatkan. Jadi di samping saya mengajar, saya juga tetap belajar. Ini
konsekuensinya. Makanya justru saya belajar dari permasalahan teman-teman yang ketika chat Japri atau mungkin di grup. Makanya saya tidak akan pernah bosan-bosan kepada teman-teman. Kalau misalnya ada masalah yang memang itu perlu di, ada solusi apa untuk keluar dari solusi permasalahannya, boleh bisa saya bantu juga apa permasalahannya ya. Jadi insya Allah tetap, karena apa? Disitulah ketika saya mengajar, disitulah saya belajar ya. Baik, berikutnya saya akan share dari skala prioritas ini. Pertama, tadi sudah kita jelaskan bahwa sampai mengkerucut skala prioritasnya. Kenapa harus memprioritaskan? Ini yang tadi saya jelaskan ini poin-poinnya. Satu, mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Ya. Kok apa hubungannya dengan masalah stres? Betul, karena ada orang yang tidak punya skala prioritas, apalagi orangnya nggak enakan. Nah, selesai. Kalau orangnya nggak enakan, itu nggak bisa bilang tidak. Berat itu bilang mau tidak itu. Ya kan? Apa akhirnya Pak? Iya, tapi nggak enak. Jadi ketika menjalankan terpaksa banyak beban. Makanya kalau orang yang sudah punya skala prioritas, itu apa? Misalnya diajak ke sini, ayo Bunya ke sini, ya kan? Jangan bilang, oh saya malas, saya nggak mau. Bukan. Saya lagi ada skala prioritas untuk ini dulu yang didahulukan. Itu mendahulukan prioritas yang sudah kita catat. Ini adalah keputusan yang tepat. Tapi kalau orang yang nggak enakan, pasti akan stres. Lihat saja, orang yang bilang nggak enakan, nggak enak ngomong, nggak enak dikasih tahu, nggak enak mau bilang apa, pasti apa akan lebih banyak stresnya. Kenapa? Dia tidak bisa mengambil keputusan yang seharusnya bisa bilang tidak. Yang kedua, setelah dia sudah memberikan apa namanya prioritasnya, stresnya itu berkurang, maka yang kedua apa? Meningkatkan produktivitas. Nih, makanya orang yang dia dengan punya skala prioritas, dia punya produktivitas jauh lebih besar, lebih tinggi. Ini poinnya. Yang kedua, membantu teman-teman menciptakan ruang untuk memeriksa kesalahan Anda. Jadi ada namanya evaluasi. Misalnya Bunda Masani, yaitu kegiatannya adalah mengajar atau di taklim segala macamnya. Maka kalau dia punya skala prioritas, satu, dia punya ruang dan waktu untuk mengevaluasi. Satu, pelajaran apa yang belum saya pelajari, materi apa yang belum saya berikan, hal-hal apa yang belum saya tahu, maka dievaluasi. Terus apalagi gaya bicara saya apa yang emang belum bisa. Ini jadi apa? Menjadi bahan evaluasi. Sama juga dengan pembisnis juga. Yang ketiga, memberi Anda lebih banyak waktu untuk bersantai. Ini yang dibilangnya bahwa ada waktu untuk healing-healing. Ada teman saya itu, Masya Allah ya, ini saya tiga dulu ya, saya skip dulu. Ada teman saya itu kerjanya apa? Dia memang sudah menyiapkan, preparation ya, menyiapkan waktu untuk jalan-jalan ke seluruh dunia. Jadi misalnya kan tahun ini ke 5 negara. Jadi sudah ada waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu untuk jalan-jalan. Jadi itu adalah kenapa? Dia sudah mempersiapkan skala prioritasnya. Jadi bukan gak ada yang gak dadakan, semuanya dipersiapkan. Jadi silakan teman-teman, kalau memang ada suatu rencana itu tolong dipersiapkan. Jadi enjoy. Ya, ada persiapan-persiapan yang memang ini. Beda dengan yang faktor beruntung. Kalau ada yang faktor beruntung berbeda. Masya Allah ya. Kalau faktor beruntung berbeda. Tidak ada persiapan tapi ada keberuntungan. Termasuk kemarin saya waktu nginep di Hotel Bintang 5 itu juga ada salah satu faktor keberuntungan. Tapi saya paksakan waktu itu. Saya paksakan. Dan Alhamdulillah Masya Allah ya. Itu dapat kalau secara harga itu di angka 1,5 sampai 1,8 juta per malam. Tapi saya 2 malam itu gratis. Itu juga salah satu faktor keberuntungan juga. Dan Alhamdulillah dari gratis itu masih ada 3 malam lagi yang gratis juga. Yang itu bisa jadi kalau nggak ke Australia, ke Thailand atau di wilayah Indonesia. Jadi tinggal saya persiapkan mau kemana rananya. Jadi harus ada persiapannya.
Ya. Oke ya. Berikutnya tadi baru 3 dan sekarang keempatnya membantu Anda menghindari penundaan. Ini nggak bisa misalnya, oh nanti aja, ntar besok enggak. Ketika sudah skala prioritasnya, mau nggak mau itu harus dijalankan. Ya, ini yang dilakukan. Jadi makanya cek saja orang yang setiap bulannya itu mengagendakan hari ini kemana, sore ngapain, besok kemana, minggu depan apa yang dilakukan, terus ini ngapa lagi. Itu biasanya apa? Dia akan memilah-milih ya kan waktu yang memang benar bermanfaat, nggak asal jalan saja. Betul. Dan ini harus ada, nggak bisa gimana besok? Ya, Cak Mano besok lah. Kalau ada yang ngajak ini jalan, kalau enggak ya enggak. Nah, itu berarti nggak punya kepastian tuh, nggak punya tanggal, nggak punya kalender, nggak punya aktivitas. Yang keempatnya, yang kelimanya membuat Anda tetap termotivasi. Dihargain, nggak dihargain, mau dilihat orang, nggak dilihat orang, tetap dia punya semangat yang kuat. Ini yang menyebabkan kenapa kita harus punya prioritas. Ya, bukan tugas tapi prioritas yang harus kita lakukan. Ya, baik. Sekarang dari 5 poin tadi yang saya jelaskan, manfaat orang yang punya skala prioritas. Sekarang saya tanya, teman-teman mana yang sering abai, yang sering loss atau yang dianggap itu sepele tapi ternyata pas kita tahu itu ternyata bermanfaat. Coba sekarang saya tanya nih, ada nggak aktivitas di dalam 1 bulan ke depan itu mau ngapain? Ada nggak? Kalender itu apakah cuma dilihat kalau tanggal merahnya saja atau di tanggal minggunya saja atau setiap di 3 bulan 1 bulan itu dicek saya ini mau ngapain, jam ini saya mau apa, besok saya mau ngapain, ada nggak yang itu Kalau saya belum coach, dilakukan? coach, kalau Ya, saya tuh setiap bulannya udah terjadwal coach kegiatannya. sudah, Misalnya ya, udah terjadwal. Jadi di minggu kedua tuh ada acara apa, minggu ketiga ada acara apa gitu coach. ya. Jadi makanya udah rutinitas gitu ya gitu coach. Nah, perhatikan. Itu adalah rutinitas, itu tugas, tapi belum ada namanya skala prioritas. Oh Ya. gitu ya. Jadi jangan merasa nyaman. Besok ada jadwal satu tempat, sudah enggak, seharusnya masih ada waktu lagi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ya kan? Itu namanya tugas Bunda Masani, bukan Iya. prioritas. Kalau prioritas itu apa? Hal yang lebih penting, ada yang terpenting yang emang kita lakukan. Contohnya Bunda Masani minggu kedua ada jadwal 2 tempat. Terus Ya. habis itu apakah kan ada waktu lain, ada masih sisa banyak sisa waktu. Jadi apa yang dilakukan di situ? Kalau itu namanya tugas, bukan prioritas. Bedakan. Kalau nanti begitu, wajar saja. Hari ini bulan ini apa? Oh, saya ada berapa tempat. Sudah begitu saja. Contohnya misalnya, ini namanya prioritas. Bunda Mas ini mau ngajar 2 tempat. Nah, apa skala prioritasnya? Ternyata 1 tempat ini adalah tempat yang baru. Berarti skala prioritasnya harus mengenal nanti pesertanya itu kayak gimana. Materi yang akan disampaikan itu apa. Dan itu juga harus ada preparationnya. Jadi itu lebih bermakna. Jangan sampai dah ngalir aja. Kita juga insya Allah pasti ada materi, tidak. Saya juga kayak gini nih. Membuat tema itu ada skala prioritas. Tugas saya membuat jadwal. Tapi punya skala prioritas bagaimana tema itu bisa masuk ke dalam peserta yang ada. Itu. Ya. Jadi kalau cuma hanya mengalir saja, nanti mohon maaf cenderung akan boring, bosen, Monoton. monoton nantinya. Jadi tidak dijadikan spesial, ya kan? Ketika masuk dia ngajar dan tidak menjadikan penasaran sama murid-muridnya, ngajak penasaran, berarti ada something di dalamnya. Ada sesuatu kreativitas yang belum dimaksimalkan. Makanya dibuat dulu. Misalnya Bunda Masan ini 1 bulan sudah penuh. Coba misalnya minggu depan tuh apa? Cek dulu. Oh, saya di sini. Cek lebih detail lagi. Oh, ada materi ini. Cari di mana internet, cari di YouTube, cari di mana materi apa yang bukan cuma hanya di Al-Quran saja, tapi di materi lainnya. Itu Masya Allah, setelah Jabari ternyata lebih preparation lebih matang lagi. Itu yang jadi ada namanya skala prioritas. Jadi kalau sebenarnya namanya jadwal itu tugas.
Ya, namanya tugas negara. Kalau skala prioritas itu bisa lebih diefektifkan lagi. Ngapain di hari itu dan apa saja yang akan dilakukan. Silakan yang mau bertanya, yang mungkin belum tahu saya ini apa skala prioritasnya. Silakan boleh konsultasi. Saya Ustadz Oke, silakan Bunda Yusmaniar. yang setiap hari full repot luar biasa. Nggak tahu Apa yang itu? mana prioritas, mana apa. Ya, apa tuh setiap harinya itu apa? Kerja. Dan itu kerjanya kalau dokternya nggak datang, saya saya mengambil kerjaan dokter, maksudnya mengerjakan pekerjaan dia gitu. Terus? Udah itu ada lagi saya pegang HIV, atau ada pasien HIV lagi saya ngerjain. Jadi satu hari itu bingung kadang. Yang ini kerjain, yang mana sampai gitu. Tiap hari kayak gitu aja. Belum lagi orderan, ada orang minta buat kue, ada orang minta beli buat nasi, diterima juga. Jadi tiap hari super repot. Kayak mana Baik. tuh Ustaz? Jadi begini ya. Coba sekali-kali Bunda Yusmaniar itu pakai coretan ya, dibedah dulu dalam 1 bulan. Aktivitas saya, Bunda itu kerjanya tuh berapa hari seminggu? Full 6 hari seminggu. Oke, liburnya di hari apa? Kadang hari Minggu, tapi kalau kena dinas hari Minggu dapat di hari Senin atau Selasa gitu. Oke, berapa hari kerjanya itu, berapa jam? Sampai dari jam 8 sampai jam 3, kadang jam 4, nggak Oke. tentu. Kalau setelah itu apa yang dilakukan di rumah? Itu sampai rumah, kalau ada orang pesan kue, buat kue. Kalau ada orang pesan nasi, ngerjain nasi untuk besok gitu. Kalau nggak ada pesanan juga ya berarti santai begitu. Iya, kalau nggak ada pesanan ya santai. Itulah ngezoom paling, baca-baca. Oke, baik ya. Jadi kalau rutinitas kerja itu namanya tugas. Kalau skala prioritas, Bunda Yusmania itu ada keinginan apa dari dari kerja atau bisnis yang dijalankan. Contohnya, misalnya kan Bunda Yusmania itu selain di rumah sakit itu adalah ada bikin kue atau bikin apa. Itu coba kalau memang fokus dibikin kue itu, buatlah skala prioritas. Saya bikin kue, kue yang apa yang daya tariknya tuh lebih banyak juga. Jadi bukan hanya sekedar permintaan. Kalau sekedar permintaan, maka yang terjadi kita hanya ngikutin pesanan saja. Jadi jangan diambil semuanya. Saya mau repot, saya mau sibuk, tapi kesibukannya tidak tahu mana skala prioritasnya. Akibatnya mohon maaf, ini akan jadi namanya titik jenuh. Ya, titik jenuhnya di mana? Titik jenuhnya adalah apa? Kayaknya kita ini diatur waktu, bukan kita yang mengatur waktu. Iya, bosan, lama-lama bosan. Ya, Ininya aja makanya kenapa? sendiri. Nggak bisa menolak misalnya kan, lagi capek nih kan, pulang kerja lagi capek. Ada Iya, telepon, iya, Bu, bisa bikin kue nggak besok? Waduh, padahal lagi capek nih. Nggak iya, bisa ambil keputusan, nggak enak. Oke deh, dijalankan dengan penuh beban ya. betul. Gimana lagi? Ini yang jadi beban, bukan malah jadi seharusnya. Bismillah, pokoknya per bulan Agustus saya prioritasnya adalah hanya untuk kue saja. Kue ini cukup, maka fokuskan untuk itu saja. Jadi jangan semuanya diambil. Terus apa? Misalnya kalau di hari libur saya akan fokus di mana? Itu dikasih agenda. Agendanya tuh apa? Jadi kita yang menjalankan. Jangan ngikutin apa kata besok. Keren banget apa kata besok. Ini yang Betul jadi itu. kita ini bosen. Jujur jadi bosen. Ya kan? Kalau misalnya apa kata besok akan jadi bosen. Terkecuali begini. Saya hari Minggu itu sudah nggak ada apa free segala macamnya. Sudah Bismillah mau buat keluarga. Sudah itu enjoy. Makan nikmati itu. Makanya saya bilang waktu di pertemuan Zoom yang sebelumnya, tolong ada waktu minimal seminggu sekali itu free time bersama keluarga. Ya kan? Kalau misalnya suami lagi keluar kota segala macamnya, free time sama anak atau sama siapa yang itu benar-benar jadiin kita tuh free tanpa ada yang lainnya. Itu menjadi refreshment kita juga dengan cara berolahraga atau mungkin apa atau mungkin free time-nya adalah saya kumpul arisan atau kumpul pengajian silakan harus ada waktu itu ya. Kalau Bunda Yusmaniar ngambil free time-nya daripada kegiatan dan nge-zoom itu bagus, cuman saran jangan apa kata besok. Kalau apa kata besok Iya, nanti akan betul. ada boringnya. Capek kali Apalagi kadang. Baru iya apalagi rencana mau ini istirahat, apa kata udah ada jadwal telepon. besok
Ya kan, Bunda Masani, apa kata jadwal ini? Itu akan boring. Bener loh. Kita nggak punya daya karya yang lebih lagi kalau begitu. Ya, jadi harus kita yang menentukan. Silakan yang lain. Makasih, Coach. Sama-sama Bunda Yusmaniar, silakan. Coach, ini Bunda Bia. Ya, bisa Bunda Bia. Ini mau nanya. Saya itu memang sudah ada, maaf Coach, saya lagi agak batuk nih. Ya. Sudah agak mulai macam ada bosan ya. Jadi karena saya dulu orang pembisnis, lama-lama saya kayak vakum karena memang anak-anak saya sudah melarang saya. Sudah itu kata anak-anak, udah mama jam-jam aja, mantap-mantap duduk manis. Itu anak saya yang cerita. Tapi di otak saya ini bergejolak terus ya. Ada mulai bosen, ada mulai boring di rumah. Memang waktu saya banyak, makanya saya siang malam itu ikut Zoom selalu untuk saya belajar. Sudah itu saya juga dipenuhi dengan ini. Tapi masih ada keinginan saya untuk bisnis. Sampai saya berpikir, saya masih menjalankan selet PMP, kalau ada yang pesen masih. Sudah itu saya masih ada keinginan punya bisnis di luar kota tempat anak saya, kemudian di Kalimantan. Itu saya mau bikin apa? Dulu saya pernah buka restoran di Pontianak, itu PMP. Nah, itu memang sekitar 10 tahun yang lalu itu aja pendapatan saya satu malam sampai 2,5 juta. Itu satu malam. Itu satu malam, ya. Saya kalau belanja itu hampir mau hampir 1 jutaan ya. Itu saya sudah pakai pembantu segala. Memang saya dulunya memang bisnis. Saya sudah macam-macam memang bisnis saya. Saya pernah juga di Malaysia pun saya pernah, di food court pun saya pernah buka restoran bersama teman di sana. Ini saya pengen kembali lagi seperti itu. Jadi otak saya itu masih berputar terus setiap hari, masih berputar terus. Aduh, kadang-kadang saya pusing sendiri, apa ya yang harus saya kerjakan gitu, Coach. Apakah masih memungkinkan lagi saya untuk berbisnis begitu? Karena memang masih banyak waktu luang. Jadi kadang-kadang saya bosen dah di rumah gitu, memang sayanya sudah mulai boring ya. Gimana pendapat Coach? Makasih Coach. Baik, kalau saran saya, Bunda itu oke, masih ada semangat untuk berbisnis, cuman harus ada namanya skala prioritas. Ya, satu skala prioritas, dan yang kedua tentukan potensi sesuai dengan kemampuan. Apa tuh skala prioritasnya? Skala prioritasnya mungkin nggak kayak dulu lagi, tapi pilihlah bisnis yang itu tidak membebani, memberatkan, atau yang tetap enjoy juga menjalankan yang lainnya. Itu yang penting. Sebenarnya sudah bagus menjadi reseller atau hanya menginformasikan ini bisnisnya ini, ya kan, itu enjoy karena cuman hanya nge-share aja. Tapi kalau sampai nanti bisnis yang harus terjun langsung, yang sampai harus ini, itu menurut saya itu sudah terlalu beresiko. Ya, sudah terlalu beresiko. Jadi saran bisnis yang tidak terlalu banyak aktivitas harus keluar, harus terjun tangan, yang mendingan menjadi kemitraan atau reseller, yang itu kita nggak harus keluar, tinggal kita order barang terus nanti dikirim, itu lebih simpel begitu ya. Jadi tetap bisa menjalankan bisnisnya. Jadi kalau memang itu sudah menjadi skala prioritasnya Bunda Biah itu mau menjalankan bisnis, bismillah jalankan. Bisnisnya apa? Tentukan, tapi harus dipilah-pilah dulu. Ini resikonya bagaimana untuk kesehatan, ini resikonya bagaimana untuk waktunya, ini resikonya bagaimana untuk tenaganya. Itu kesehatan, waktu, dan tenaga itu harus dipertimbangkan. Itu. Kalau Bunda Bia, oh saya bikin restoran lagi, di mana saya dulu ini mau pasar lagi, nanti akan beresikonya adalah apa? Oke lah dapat duit, tapi kesehatannya malah terganggu, malah nggak ngurusin yang lainnya, itu malah jadi beresiko lebih tinggi. Jadi saran saya, ambil bisnis yang tidak
banyak menguras waktu, tenaga dan pikiran, tapi masih mudah dijalankan. Itu Bunda Bia. Dan saya salut Bunda Bia masih mau terobsesi untuk di bisnisnya, ya, karena itulah pilihan. Jadi harus siap dengan resikonya. Kalau siap dengan resiko bahwa saya harus dengan tenaga, pikiran, tenaga, bismillah jalankan. Asal harus kita pertimbangkan juga. Terus yang lebih penting lagi, musyawarah dengan keluarga terdekat, dengan saudara yang memang bisa dijadikan sharing lah di situ. Karena nggak bisa kita kekeh dengan sendiri, ujung-ujungnya capek ini sendiri, jangan. Saran saya itu Bunda Bia, ya. Pilih salah satu bisnis yang mudah, tidak banyak menguras waktu, tenaga dan pikiran, tapi mudah dijalankan. Oke, Coach. Oke ya Makasih, Bunda Bia Coach. ya. Oke. Sekarang apa ini bisnis apa yang dijalankan Bunda Bia? Oh, masih seller pempek. Saya masih ngajar ngajar mode di rumah. Saya memang ada buka sekolah desain mode. Saya masih ada buka. Oh, Masya Allah, sudah banyak itu kegiatannya. Ya, kalau saya juga sekarang juga ngisi kajian juga di musola. Masya Allah. Keren ya. Ya, musola dekat rumah ya. Karena saya kalau desain mode itu memang saya sudah lama sekali berkecimpung sini, tapi memang saya banyak ngajar karena sudah di beberapa daerah saya sampai Malaysia, balik Pontianak, Jakarta, Palembang itu saya sudah semua sudah buka kelas di sana. Saya sudah pernah buka Oh, kelas semua. keren ya. Ini wanita karir loh. Umur Bunda berapa Bunda Bia umurnya? Sekarang 64. Halo, 64, kegiatannya masih banyak. Gimana yang baru umurnya baru 50, baru 40, baru 35? Ini pelajaran ini. Jangan merasa aku kayaknya di sinilah sudah repot kok, gimana mau keluar. Nah, ini saja Bunda Bia umur 64 masih berambisi dengan punya skala prioritas untuk banyak beraktivitas, coba bayangin ya. Jadi Masya Allah ini belajar buat bunda-bunda yang lainnya. Jadi jangan merasa nyaman di zona yang belum tentu aman. Titik. Ya kan? Kalau misalnya saya cukup jadi guru, oke, jadi guru yang menjadi teacherpreneur, guru yang punya bisnis. Ya kan? Saya jadi ibu rumah tangga yang punya bisnis juga. Karena saya juga hampir waktu itu di salah satu kosmetik itu hampir 90% itu ada yang jualan yang bisa adalah emak-emak. Ada yang seminar bawa anak umur 3 bulan sambil digendong ikut seminarnya. Itu ada fotonya itu. Bayangin ikut seminar. Bawa anak 3, satunya tiduran, satunya bawa kecil sambil ikut seminar untuk belajar. Bayangin ya. Jadi no reason, tidak ada alasan untuk karena kesibukan. Tapi kan saya sudah di cover sama suami, betul itu adalah untuk aktivitas. Begitu ya. Ya, jadi beraktivitaslah yang produktif. Sayang, masih banyak. Makanya bukan berarti saya memilah-milih, tidak ya. Artinya orang yang berjibaku ya kan, dia pengen bebas finansial, mungkin dia pengen menambah perekonomian dari keluarga, bahkan juga pengen membantu suami juga, dia dengan jualan segala macamnya, Masya Allah, dengan itu lebih keren ya. Tapi bukan berarti yang cukup di rumah itu nggak keren juga, bisa. Tapi kalau saran saya ada aktivitas untuk biar kita lebih produktivitasnya lebih tinggi juga. Apalagi kalau misalnya anak-anaknya sudah besar, ya kan? Itu adalah momen yang paling penting untuk bisa berkelana. Pokoknya kalau dalam Al-Qur'an tuh surat 67 ayat 15 bahwa hidup kita ini kalau enggak jalan-jalan, ya makan-makan. Di mana kita jalan-jalan, kita harus makan-makan. Di mana makan-makan harus jalan-jalan. Artinya apa? Ketemu banyak orang, silaturahim, mau secara offline maupun online, tetap kita juga bisa beraktivitas ya. Oke, Insya Allah. Baik. Kenapa saya ngajar gini tambah semangat? Kenapa? Ini bukan murid-murid ya. Ini pesertanya itu bisa lebih dari, saya belajar dari sini semua sebenarnya. Insya Allah. Ada yang kerjanya fokus untuk hafalan. Masya Allah. Nggak mau fokus tentang dunia, pokoknya fokus hafalan. Ada yang fokus dengan bisnis barunya. Ada yang fokus dengan ide-ide bisnis barunya. Ada yang jualannya, ada berapa tadi ya? Yang lain tuh Masya Allah. Les bahasa Inggris.
Menjual Quran juga, Masya Allah. Senang saya dengarnya kayak begitu ya. Oke, yang lain silakan. Ayo yang lain. Saya pun mau coba. Oke, Bunda Suraya, Ummu Azim, silakan. Apa tugasnya, apa skala prioritasnya, dan apa yang ditanyakan? Oh, enggak. Mau cerita saja ini, Coach. Oh, baik, silakan Bunda. Ini merupakan cita-cita juga sih. Baik. Saya ini sudah dimulai, Coach ya. Ya. Dimulainya mencari rezeki pahala. Oke. Jadi cita-cita saya itu dakwah. Ya. Saya punya perkumpulan yang sudah jalan 8 bulan, tapi belum berani untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Karena kondisinya, situasinya, dan saya tahu, orang-orangnya juga saya tahu. Setelah 8 bulan jalan, baru kemarin saya sampaikan satu ayat. Dengan pelan-pelan, mohon izin, ternyata mereka senang. Masya Allah. Saya nggak nyangka, karena saya tahu mereka, kehidupan mereka saya pun tahu. Itu jumlahnya 70 orang kira-kira. Masya Saya Allah. sampaikan benar-benar satu ayat saya sampaikan di situ dan mereka terima. Ini rencana nanti Ahad yang akan datang ini itu saya akan sampaikan satu ayat lagi pelan-pelan dulu, baru nanti 2 ayat, 3 ayat. Itu yang pertama tuh. Dah jalan tuh cita-cita yang satu. Terus saya mau buat lagi semacam pengajian, tapi judulnya silaturahmi dengan kawan-kawan yang selama ini memang sudah satu pengajian, ditambah dengan tetangga-tetangga. Nah, di sini rencana saya nanti yang datang itu mau saya kasih uang transport semacam ojek lah. Jadi mereka datang tidak dirugikan. Dia datang, kita ngaji bersama, kita koreksi, siapa tahu ada yang salah lebih dan lain sebagainya, baru kita isi dengan penyampaian ayat-ayat. Nah, kalau di sini itu tidak satu ayat, persis kayak kita lagi ngezoom pagi petang itu, pagi malam itu. Karena orang-orangnya sudah pengajian dan tajwidnya memang udah bagus-bagus mereka itu, Coach. Ya. Dan saya akan sediakan makanan setengah berat. Mudah-mudahan tidak riak ya, Coach ya. Ya. Rencana saya kasih makanan setengah berat plus buah. Dan ini mohon doanya baru mau Ahad nanti, Coach. Dan untuk yang teman-teman yang 70 tadi, Coach, yang saya sampaikan satu ayat, hanya satu ayat. Tapi materi motivasi dari Coach itu saya banyak ambil. Masya Allah. Ya, sementara itu dulu, motivasi itu dulu saya sampaikan ke mereka dengan satu ayat. Tapi kalau yang akan datang ini, Coach, itu materinya persis kayak kita Zoom tadi. Saya kembangkan lagi dengan hadis-hadis yang lain. Saya masukin lagi dengan budaya-budaya yang ada di tempat kami, karena ada budaya-budaya kita beda. Dengan orang Palembang, beda dengan orang Muara ini. Terus kalau usaha saya nggak ada, cuman ada sisa usaha dari my husband dulu itu usaha air minum, dulu ada usaha pulsa dan aksesoris, tapi karena kebijakan pemerintah, kebijakan apa itu, sehingga merugikan kita, dan ada 5-6 toko yang dekat kita itu semuanya tutup karena kebijakan. Ya. Kebijakan dia pakai zona, jadi nggak bisa lagi kita gerak. Akhirnya tutup usaha itu, tinggallah usaha air minum isi ulang, dan ini juga sudah begitu banyak persaingan, Coach. Nggak bisa lagi, bukan nggak bisa lagi. Jadi antara masih hidup sih, cukup bertahan. Yang penting bisa cukup untuk gaji pegawai dan bisa bayar listrik, air, dan itu listriknya sampai 7.500.000 per bulan, cukup banyak karena kita bermain di listrik. Itu saja, Coach. Mudah-mudahan
Doanya ikut ya. Yang Amin, satu amin, lagi amin. prioritas itu bisa Masya jalan. Terima kasih Coach. Allah, keren ya, ya. Itu namanya tugas dan prioritas. Satu namanya rezeki pahala, yaitu Iya. dakwah. Kurang lebih sudah 8 bulan baru memulai pelan-pelan. Yang kedua, membuat majelis taklim. Dan majelis Iya. taklimnya bukan cuma hanya melayani, tapi memuliakan. Kan pernah saya sampaikan 4M ya. Rezeki yang tak terbatas, yang tanpa batas, maksudnya yang rezeki yang akan datang itu apa? 4M. Pertama adalah kita ini melayani, ya kan? Terus kita memuliakan, terus merawat dan mendoakan. Mendoakan ya. Ya, 4M ini. Nah, berarti kalau misalnya ini dijalankan, satu, kita yang bikin majelis taklimnya, kita yang ngundang mereka untuk datang, kita yang ngasih ada makanan setengah berat, bahkan kita kasih transportnya, ini cerdas. Itu cerdas. Kenapa? Pahalanya diambil semua. Keren coba. Karena begini, ini ya, ini penting saya dari Ustadz Lukman juga. Bahasa gini ya, nasihati. Perhatikan, sebelum kita dikasih hati, sebelum kita masuk ke hati itu nasi dulu. Jadi makan dulu. Jadi sebelum kita dikasih nasihat, nasihati. Dua nih, nasi, hati. Nasihat itu apa? Itu harus ada sumber makanan dulu. Makanya kalau misalnya ke majelis taklim, kalau memang itu nggak puasa, sudah bismillah. Siapin makanan, siapin apa. Itu Masya Allah, barokahnya keren banget. Apalagi, dan itu sudah ada yang dilakukan di masjid yang di daerah Bogor sana. Itu masjidnya itu para apa ya, Gen Z semuanya. Mereka itu apa? Dikasih uang bensin, bahkan ada pom bensin mininya. Jadi orang yang pulang itu dikasih penuh bensinnya, Masya Allah. terus dikasih makanan. Masya Allah itu ya kan. Bebas itu. Jadi Bunda, sudah dikasih nama belum masjid taklimnya apa? Rencananya. Belum berani. Belum berani, kenapa? Ini Coach. Masih takut timbul masalah. Ya, nggak. Kalau itu harus mengambil keputusan dan pasti ada resikonya. Karena apa? Sesuatu yang baik itu memang ada sesuatu kekhawatiran. Saran saya, kasihlah namanya. Nggak apa-apa, cuma datang 5-10 orang. Yang penting konsekuensi punya komitmen itu. Jadi persiapkan. Targetnya 20 orang, Coach. Ya, Masya Allah 20 orang. Jadi dia datang, dikasih makanan setengah berat, dikasih ongkos. Itu keren banget, Masya Allah ya. Dan saran saya, Bunda, kalau masih talim itu, dalam waktu 1-3 bulan, tidak usah ada buka donasi atau apa, biarin dulu saja. Jadi bertahan dulu saja. Kalau misalnya mereka yang ngaji itu dia memberikan hadiah atau mungkin apa, itu kita terima. Tapi tidak usah buka dulu. Jadi biar, kalau dalam bahasa ini adalah dites dulu gimana komitmennya orang itu untuk bisa jual. Misalnya sebulan berapa? Sekali apa 2 kali? Sebulan 1 kali. Semuanya sebulan 1 kali. Yaudah, kalau sebulan 1 kali berarti cukup. Insya Allah langsung saja dikasih nama masjid taklimnya. Baru nanti dimulai makanan apa yang akan disajikan. Terus uang atau transport atau apa itu yang diberikan. Itu insya Allah itu barokahnya lebih banyak lagi ya. Dan itu keren loh. Banyak, jarang yang mau kayak begitu. Boro-boro kadang ada rumahnya besar tapi nggak mau direpotin orang untuk orang datang ke rumah. Tapi kita nih, makanya Masya Allah, orang yang punya majelis taklim terus mau direpotkan dengan orang untuk hadir mau baca Quran, ngaji, itu barokahnya tuh banyak. Kadang pahalanya tuh banyak banget. Makanya mudah-mudahan cepat disegerakan namanya apa dan tuntukan Baik, Coach. tanggalnya untuk bisa dijadikan langsung program awal ya. Kalau yang untuk yang 70 orang ini, Coach, ini udah keputusan kemarin. Jadi kalau datang sebulan sekali membawa terserah mau pilih gula 1 kilo, mau terigu 1 kilo, mau minyak 1 kilo, boleh. Jadi datang bawa. Kalau udah banyak, nanti kita bawa ke
semacam pondok gitu kalau udah Masya banyak. Allah, keren Udah banget. setuju dan mereka udah mau, udah dilaksanakan ini coach. Jadi dia bawa apa ya ke suatu tempat bawa tentengan. Jadi kita kumpul baru kita serahkan. Dan Boleh juga pondok-pondok tuh. yang di dekat udah Ya, Bunda Masani boleh tuh ide-idenya kayak begitu ya. Enak tuh. Coach, kalau saya kan ke depan nih berencana, memang sebenarnya udah ada dan mau mengaktifkan lagi, membentuk kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian itu ada kelompok pembaca Asmaul Husna gitu loh, Coach. Jadi saya Ya, kembangkan itu kan. Nah, apakah itu termasuk prioritas, Coach? Soalnya betul. ya. Nah, jadi saya rencana tuh mau diaktifkan kembali. Dulu kan pernah ada cuman vakum dan diaktifkan Betul. lagi. Asmaul Husna kalau emang dibolehkan pakai hadro juga. Iya. Jadi Nah, latihan. jadi Jadi sebelum taklim misalnya kan 2 jam, setengah jamnya itu Asmaul Husna, ada hadro juga. Jadi mereka semangat. Itu saya dapat waktu saya di Jogja. Waktu di Jogja, Masya Allah, itu ada 500 lebih tuh dari mana-mana loh. Ya kan, ya, sekarang sudah ada hadrohnya. Itu kompak bener, pakai bajunya kompak. Ini bilang, karena jadi mereka dengan sendirinya, kesadaran sendiri. Tapi Masya Allah benar, kita tuh kerjaannya tuh, ownernya itu apa? Melayani, merawat, memuliakan. Sudah begitu terus kerjaannya. Alhamdulillah Coach, majelis yang saya bina nih, mereka tuh bukan sekedar ngaji juga aja kan, bukan cuma belajar baca. Jadi di kader untuk mereka tuh ibaratnya mempunyai kemampuan memimpin doa atau misalnya dia menjadi MC gitu Coach. Jadi kami setiap bulan tuh setiap pertemuan petugas tuh berganti-gantian gitu Coach, diajarin itu. Jadi mereka diajarkan untuk punya mental berhadapan dengan audiens gitu no Coach. Wih, keren. Jadi belajar ilmu komunikasi Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah juga kan di majelis kami ini kami punya grup hadro, ada kelompok lagi ya, kelompok kecil Nah, hadro itu ya. Dan alhamdulillahnya kami sudah keliling kemana-mana Coach. Masya Allah. Ya Ini gitu loh. Jadi masternya nih Majelis Taklim nih ya. ya, jadi alhamdulillah, jadi ya saya di situ ya jadi ini nyala motornya semua gitu no. Makanya kadang saya tuh yang nyari ilmunya yang kayak gini gitu no. Mau keluar lagi waktunya mepet. Nah, paling saya bikin schedule itu saya komitmen dengan Ustadz Imron. Ustadz, saya mau bergabung di sini, mau belajar. Mungkin kami cuman menjadwalkan 2 kali setiap sebulannya, kami 2 kali berkunjung di sini. Cuma itu kok jadinya. Ya Allah. Jadi Berkabut. bukan sekedar belajar baca aja mereka tuh. Kami ajarkan juga ibaratnya punya teman yang lebih bagus lagi untuk ditingkatkan kan. Jadi bukan di kandang aja maksudnya gitu loh. Betul. Saran saya, sudah ada belum struktur manajemennya, kepengurusannya? Sudah ada? Sudah ada coach. Kami udah punya ibaratnya sekretarisnya ada, bendahara ada, Oh, gitu. Masya Artinya Allah. nggak bekerja sendiri gitu loh coach. Keren, keren, Udah keren, ada keren. itu, ada apa Itu ada Bunda Suraya itu ya, bisa ambil ilmunya dari Bunda Masani ya. Oh, ya. Alhamdulillah. Nanti boleh Itu itu chat. Coach, itu maaf, itu dibentuk tuh Coach, bukannya saya kumpulkan orang-orang. Mereka belajar ya, mereka minta belajar ngaji. Lama-lama dari mulut ke mulut kan kumpul tuh Coach orang. Nah, ngelihat jumlahnya semakin banyak, nah itu baru saya buat grup gitu Ya. Coach. Jadi sekarang udah punya nama majelisnya gitu Apa tuh Coach. namanya? Haiq Mardotila. Masya Allah, Hakim Mardotillah ya. Baik, Ya, baik, baik. Ya. itu loh. Allah barokah ya. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun ini tetap ya, itulah kalau pengajar itu kerjanya adalah belajar. Kenapa? Harus ada hal-hal baru yang disampaikan. Jadi Ya. orang itu jadi ngerasa peserta tuh, wah pasti ada sesuatu yang baru nih, pasti ada yang baru nih, pasti ada yang baru nih. Jadi ada rasa pengen nyandu untuk mengaji ya. Itulah yang penting ya. Oke, yang lain silakan. Alhamdulillah coach ya dari belajar dengan coach itu saya tuh punya banyak apa ya kata-kata motivasi yang baru untuk mereka dan kalau saya sampaikan kajian di majelis itu ada juga istilah-istilah baru. Nah, makanya saya bilang ayo ikut, saya kan ngajakin terus kan ayo ikut gitu nah. Itulah. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya.
Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Konsultasi boleh? Saya coach, Ya, Bunda siapa? ini Bunda Yuni, siap. coach, kalau untuk sementara kan kalau bisnis itu ya banyak waktu luang ya, kan buka toko itu dari jam 8 sampai jam 4 kadang-kadang ya. Nah, untuk masalah belajar ini, nah kadang bisa sih ikutan Zoom, mau pagi, mau malam kayak gini kan. Cuma kok saya itu yang bikin rasa ngeluh apa malasnya itu istilahnya ya udah beberapa tahun kan ikut Liko kan. Saya bisa mendengar tapi belum bisa menyampaikan, Coach. Jadi ilmu itu belum bisa saya sampaikan kalau untuk dilaksanakan sedikit demi sedikit kan ya. Nah, untuk pelaksanaan. Cuma untuk penyampaian saya belum bisa. Pengen sih, misalkan kalau guru Likonya lagi libur, saya pengen. Pas cuma kurang pede, kos takutnya nggak nyambung atau nggak enak didengarnya. Apa itu salah,